Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai materi yang berjudul implementasi karakter yang berkeadilan. Nah, diskusi ini nantinya akan membahas terkait kasus yang berkaitan dengan berkeadilan yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya berharap dalam diskusi ini kalian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga berharap dalam diskusi ini, saya berharap kalian juga aktif dalam sesi tanya jawab maupun yang lainnya. Oke, di sini pada sehat semua kan ya? Doakan saja sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Edwin Strasa Audina dengan 3 digit terakhir yaitu 002 di sini sebagai moderator dalam memandu berjalannya acara diskusi pada kali ini. Dan di kelompok satu ini ada rekan rekan kita, rekan saya yaitu Sofi Nisa, hadirkan. Lalu ada Delia, Nazwa, Yusuf, dan Moza. Oke, sebelum memulai materi atau membahas tentang topik, marilah kita melihat video ini terlebih dahulu.
Oke, baik. Em, ada yang ingin berpendapat mengenai video tadi? Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik materi yang akan kita bahas, yakni karakter yang berkeadilan. Karakter yang berkeadilan yang termasuk dalam warga negara yang baik ialah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terutama pengamalan sila-sila di Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yuk kita membaca Pancasila bersama-sama. Di sini teman-teman bisa on mic ya. Oke. Oke, baik. Udah siap semuanya? Mari kita baca bersama-sama ya. Siap. Satu, dua, tiga. Pancasila, Pancasila. Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Dua. Kemanusiaan yang adil. yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. Persatuan Indonesia. empat, Empat. rakyat Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima. Lima. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, di Pancasila tadi, di sila kedua kan ada kata kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di sila kelima ada kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara adil dan keadilan? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Oke, Mbak Moza, yang lainnya ada yang tahu nggak? Oke, baik. Untuk Mbak Moza dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, adil itu berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Kalau keadilan itu adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap suatu hal. Oke, baik. Terima kasih rekan Moza, benar sekali. Jadi teman-teman, di sini adil dan keadilan itu berbeda. Kalau adil, semisal nih, aku punya adik kelas 5 SD. Nah, orang tuaku dalam membagikan uang jajan, aku dikasih 5.000 dan adikku dikasih 5.000. Nah, itu yang namanya adil, yaitu membagi rata semuanya tanpa memandang status atau apapun. Sedangkan keadilan, contohnya aku nih punya adik SD kelas 5. Nah, dalam pembagian uang saku, aku dikasih uang 20.000 sedangkan adikku dikasih uang 5.000. Nah, itu namanya keadilan, membagi rata sesuai dengan status atau kondisi tertentu. Nah, itu dia perbedaan antara adil dan keadilan. Jadi luar biasa sekali Mbak Moza. Tadi untuk jawabannya sangat benar. Oke, sekarang mengenai karakter yang berkeadilan. Peran pendidikan dalam pengimplementasian karakter menurut Natasha diantaranya menyediakan norma, nilai moral, dan muatan sesuai dengan Pancasila, membungkus isi dan makna pendidikan dengan tujuan membangun bangsa dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan menemukan teknis pendidikan untuk disisipkan nilai karakter agar dapat diimplementasikan.
Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Sedangkan Kona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Ya, ini menurut Kevin Ryan. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang mempunyai karakter untuk mengedepankan kesejahteraan dan keadilan. Serta empati sejak usia dini. Hal tersebut merupakan sikap dan komitmen yang dipunyai bangsa Indonesia sehingga warga negara Indonesia harus mencerminkan karakter yang berkeadilan. Dasar dari kemajuan bangsa berasal dari gagasan fundamental yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, dan kebudayaannya. Ini menurut Collins. Untuk selanjutnya, menurut Ikona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Ini menurut Kevin Tian. Indonesia merupakan bangsa yang punya karakter untuk mengedepankan kesejahteraan dan keadilan, bahkan empati sejak usia dini. Hal tersebut merupakan sikap dan komitmen yang dipunyai bangsa Indonesia, sehingga warga negara Indonesia harus mencerminkan karakter yang berkeadilan. Sila Pancasila kelima berarti perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini menurut Kailan. Dalam pendidikan karakter, sila kelima Pancasila, yaitu berkeadilan, memiliki nilai peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, di mana mencerminkan sifat negara Indonesia yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, nilai karakter yang dicanangkan Kemendiknas dapat dalam upaya membangun karakter bangsa melalui sekolah adalah berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofinya. Oke, baik. Langsung saja ke topik inti yang kita bahas, yakni mengenai studi kasus atau permasalahan dalam karakter berkeadilan. Nah, di sini kemarin saya udah mewawancarai guru dari UPT SDN 114 Gresik, di mana sekolah tersebut yaitu dekat dari rumah saya, di Mugian Gresik. Nah, menurut beliau, kasus atau permasalahan yang pernah ada di sekolah tersebut yaitu dilema etik, di mana di sekolah tersebut ada siswa pintar, tetapi siswa tersebut dari orang yang tidak mampu, sehingga anak tersebut tidak mempunyai atau bahkan sulit mengurus dokumen untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah. Sehingga anak tersebut sering tidak masuk sekolah atau bolos sekolah karena lebih memilih untuk bekerja, membantu orang tuanya agar mencukupi kebutuhan hidup atau makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak tersebut sering bolos atau tidak masuk sekolah, maka dari itu anak tersebut tidak naik kelas. Selanjutnya mengenai latar belakang kasus atau permasalahan tersebut. Pendidikan karakter sangat penting karena membentuk fondasi moral yang kuat. Ini membantu anak-anak menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan bertanggung jawab, terutama nilai Pancasila. Nilai Pancasila adalah nilai yang penting dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkeadilan sendiri termasuk ke dalam sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendidikan sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, karena sejatinya pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, daerah, dari mana asal seseorang, agama, dan gender berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, batang tubuh konstitusi tersebut diantaranya pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, dan juga pasal 32. Juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Pendidikan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan mencerdaskan bangsa. Menurut Made Suyasa, menjelaskan bahwa istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomia. Oikonomia berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata laksana atau pengaturan. Oikos nomos berarti tata laksana rumah tangga. Perkataan ini mengandung arti tentang hubungan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Status sosial ekonomi adalah peringkat sosial yang didasarkan pada posisi ekonomi yang dicapai serta memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi mobilitas. Untuk menentukan kelas sosial, sosiolog memiliki metode objektif yang digunakan dalam pengukuran kelas sosial berupa pekerjaan atau jabatan dalam organisasi, pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal. Ini menurut Skyver Sina. Selanjutnya, kasus yang sering dialami mengenai pendidikan dalam berkeadilan adalah banyaknya nilai kemiskinan di Indonesia, sehingga banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan kurangnya ekonomi dari orang tua. Sehingga anak tersebut terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itulah yang membuat kurangnya keadilan dalam lingkup pendidikan. Oke, dari pembahasan kasus yang kita bahas, pasti banyak hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukaran ide, pikiran, gagasan, ataupun saling memberikan saran. Maka dari itu, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan hal ini. Oke, ini ada satu pertanyaan mengenai kasus yang kita bahas tadi, yakni tentang masalah ekonomi anak dalam pendidikan. Nah, di sini saya ingin tanya nih kepada kalian, bagaimana tanggapan kalian mengenai permasalahan atau kasus tersebut? Oke, untuk teman-teman yang mau menjawab bisa raise hand atau angkat tangan. Saya tunggu sampai jam 19.28. Kalau tidak ada yang raise hand, nanti langsung dilanjut aja ya untuk sesi tanya jawab.
Oke, jika tidak ada, langsung saja lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya mengenai topik ataupun hal yang kita bahas hari ini? Oke, baik, Sofi Yunisa. Ada lagi yang lainnya? Mbak Moza. Oke, saya tampung dua pertanyaan terlebih dahulu. Nanti eh, setelah itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk Mbak Sofi Yunisa bisa memaparkan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Sudah sangat terdengar, sangat jelas sekali. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana ketika kita sebagai seorang guru sudah memberikan keadilan kepada siswa, tapi siswa tersebut masih belum merasakan keadilan yang telah diberikan oleh guru. Misalnya, ketika kita mengajar, kan pastinya tidak mengajar murid saja ya, banyak murid. Nah, tetapi ada salah satu murid yang merasa tidak kita perhatikan, padahal kita itu sudah memperhatikan murid tersebut secara cara kita sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan Sofiu. Pertanyaannya sangat eh, relate ya, sangat fakta sekali, sangat eh, benar sekali dan sering dipermasalahkan dalam keadaan saat ini. Oke, bagus sekali. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Untuk selanjutnya untuk Mbak Moza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana upaya kita yang nantinya menjadi seorang guru dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau perbedaan individu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moza pertanyaan yang luar biasa. Oke, saya cari-cari referensi dulu ya. Saya cari jawaban dulu sampai jam 19.35. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti saya buka lagi setelah menjawab pertanyaan dari Mbak Moza sama Mbak Sofia. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya.
Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Mbak Sofi Yunisa. Bagaimana ketika kita sebagai seorang guru sudah memberikan keadilan kepada siswa, tetapi siswa tersebut masih belum merasakan keadilan yang diberikan oleh guru. Misalnya, kita mengajar banyak murid, tetapi ada satu murid yang merasa tidak kita perhatikan. Padahal kita sebagai seorang guru sudah memperhatikannya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, menurut saya untuk mengatasi masalah ketidakadilan dalam siswa. Nah, siswa tersebut kan pastinya kan tidak mengungkapkan secara langsung ke gurunya, sehingga kita kan tidak tahu bagaimana siswa yang kita perhatikan atau yang kita tidak perhatikan. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita bisa eh, melakukan berbagai media pembelajaran dalam mengekspresikan perasaan siswa tersebut. Bisa juga kita membagikan not ataupun sticky note itu yang kertas kecil. Nah, itu dibagikan ke seluruh siswa. Nah, nanti siswa disuruh menulis bagaimana perasaan dan pikiran mereka ketika kita ajar. Dan juga bisa dengan melakukan evaluasi, yaitu tadi bagaimana kekurangan kelebihan kita selama mengajar siswa tersebut, apakah ada ketidakadilan. Nah, nantinya bisa dikumpulkan menjadi satu notnya, dan nantinya kita juga bisa memperbaiki hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara tidak disengaja. Apakah bisa dimengerti dari Sofi? Sudah, Oke, terima baik. kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Moza, rekan Moza. Bagaimana upaya kita yang nantinya menjadi seorang guru dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau perbedaan individu? Nah, menurut saya sendiri, di sini upaya kita sebagai seorang guru itu dapat melakukan media pembelajaran yang menarik, yaitu semua siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran kita, sehingga eh, keadilan itu dapat terbagi dengan rata. Yang kedua, yaitu dalam media pembelajaran tersebut kita juga dapat mendorong kerjasama antara siswa satu dengan siswa lainnya, sehingga tidak ada siswa yang merasa tidak memiliki keadilan atau yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, sebagai seorang guru, tentunya kita juga dapat mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan berkeadilan, sehingga kita juga dapat mengetahui berbagai tips and trik dari pelatihan tersebut, dan juga kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif bagi semua siswa. Oke, baik. Untuk Mbak Moza, apakah ada yang ditanyakan lagi atau udah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat paham. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya buka pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, ini udah ada Yusuf, Delia, sama Nazwa. Untuk Yusuf, bisa bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin bertanya, bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter berkeadilan di kalangan siswa? Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Baik, untuk pertanyaannya sangat-sangat em, realita dalam kehidupan. Pertanyaannya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, Delia bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian pendidikan karakter di Indonesia?
Oke, baik. Terima kasih Nadia. Pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus. Untuk selanjutnya ini ada Mbak Naswa ya, udah ditulis di kolom komentar. Nah, nanti untuk Dahlia juga bisa ditulis di kolom komentar ya untuk pertanyaannya. Oke, sekarang saya akan mencari jawabannya dulu. Nanti jam 19.43 akan saya jawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yakni dari Yusuf. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter berkeadilan di kalangan siswa. Nah, di setiap sekolah tentunya kan ada ekstrakurikuler. Bahkan di sekolah dasar juga ada ekstrakurikuler. Nah, dalam ekstrakurikuler ini kita juga diajarkan dalam berinteraksi, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga kita dapat mengimplementasikan keadilan tersebut sendiri dalam ekstrakurikuler yang kita ikuti. Contohnya dalam olahraga, kita juga dapat menghargai lawan. Dalam pramuka, kita diajarkan nilai kebersamaan, keadilan sosial. Dalam organisasi, kita juga diajarkan mengambil keputusan yang adil, dan dalam kesenian, kita diajarkan menghargai
keberagaman budaya. Jadi, ekstrakurikuler tersebut sangat penting dalam membentuk karakter berkeadilan di siswa. Oke, dari Yusuf apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Baik, sangat. Oke, Terima kasih. sama-sama. Untuk selanjutnya yakni dari Delia. Apa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian pendidikan karakter di Indonesia? Nah, dalam pengimplementasian pendidikan karakter tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Nah, di sini saya sebutkan hanya dua aja ya, biar untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu terjadinya ketimpangan sosial. Dikarenakan apa? Seperti kasus tadi, anak yang tidak mempunyai ekonomi dan juga anak yang memiliki uang banyak tentunya beda dalam pendidikan karakter, dalam membangun pendidikan karakter di Indonesia. Contohnya anak yang tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai ekonomi bisa-bisa juga dikeluarkan dari sekolah dikarenakan sekolah juga tidak mempunyai pemasukan. Nah, itulah kurangnya pendidikan di Indonesia. Maka dari itu kita bisa berupaya dengan cara membuat sekolah sederhana khusus untuk anak-anak yang memiliki ekonomi rendah atau kekurangan ekonomi itu tadi agar mereka tetap menjalankan pendidikan sesuai dengan anak-anak pada umumnya dan juga karakternya dapat terbentuk. Untuk yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi suku, budaya, ekonomi, dan juga lain-lainnya. Nah, itu adalah dua contoh tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian pendidikan karakter di Indonesia. Untuk Mbak Delia, apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih Mbak Edelweiss. Oke, baik. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Najwa Aulia. Apabila nantinya kita menjadi seorang guru wali kelas yang dimana di dalam kelas tersebut ada saudara kita dari orang tuanya sering bilang titip anak dan sering memberikan kita sebuah barang berguna, kita bisa memberi nilai yang lebih terhadap anak tersebut. Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks keadilan? Nah, keadilan di sini kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru harus bisa membagi rata keadilan dalam siswa. Hal yang bisa kita lakukan yaitu berkomunikasi dengan orang tuanya, bahwa kita menilai siswa, semua siswa itu dari kompetensi yang mereka punya, bukan dari barang tersebut yang diberikan dari orang tua atau juga bukan dari sikap kekeluargaan. Untuk selanjutnya yaitu kita tidak boleh memprioritaskan anak siswa satu atau siswa lainnya, kita harus memiliki atau membagi keadilan sama rata. Yang ketiga, kita harus memiliki profesional dalam bekerja. Kita harus profesional dalam bekerja. Jadi semua anak itu disamaratakan. Apabila orang tua tersebut menitipkan anaknya, kita bisa bilang anak tersebut kita jaga agar tidak berantem atau yang lainnya. Tapi untuk keadilan tetap kita samaratakan. Oke, baik. Untuk next slide. Akibat yang muncul apabila permasalahan tidak mendapatkan solusi. Akibat yang muncul yaitu yang pertama kualitas hidup masyarakat yang rendah, yang kedua angka pengangguran yang tinggi, sulit bersaing di pasar kerja, kualitas hidup yang rendah, terjadinya ketimpangan sosial, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan, maka kualitas hidup masyarakat di Indonesia itu sangat rendah. Dan akhirnya angka pengangguran tinggi di Indonesia. Dikarenakan kurangnya pendidikan atau anak tersebut tidak sekolah dikarenakan ekonomi yang kurang. Oke, untuk next slide. Solusi mengenai kasus tersebut. Yang pertama, koordinasi atau diadakan rapat untuk menentukan keputusan bersama. Nah, di sini guru-guru dan kepala sekolah dan juga orang tuanya bisa koordinasi bagaimana cara anak tersebut
di sekolah, apakah anak tersebut tetap tidak naik kelas atau tetap naik kelas atau dibantu dalam pembiayaan atau gimana. Nah, itu dia koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Untuk yang kedua, dengan menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Nah, ini pemerintah bisa menyediakan beasiswa. Untuk yang ketiga, menggratiskan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu. Yang keempat, pemerintah mempermudah atau membantu membuat berkas penunjang. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang tadi itu tadi. Guru melakukan seminar atau mengikuti seminar supaya kualitas pendidikan juga meningkat sehingga kita dapat mewujudkan generasi emas berikutnya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, membuat sekolah sederhana bagi siswa yang tidak mampu. Dan ini juga bisa diadakan oleh pemerintah agar membuat sekolah sederhana, agar siswa yang tidak mampu tersebut itu dapat dibiayai untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, untuk terakhir yaitu implementasi karakter berkeadilan. Di sini ada guru yang tidak membeda-bedakan siswa, pembagian tugas piket secara adil, berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan, berbagi pada siapapun tanpa pandang bulu, tidak mengejek teman yang memiliki keterbatasan. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Memiliki karakter yang berkeadilan merupakan hal yang sangat penting. Keadilan juga wajib dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kasus tersebut, diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah maupun orang tua untuk mengatasi permasalahan dilema etik, ekonomi, dan pendidikan. Ini adalah referensi-referensi dalam materi tersebut. Dan yang terakhir ini ada kuis. Berkeadilan apakah termasuk ke dalam dalam Pancasila? Ada yang bisa? Untuk soal pertama, yang bisa angkat tangan ya. Untuk berkeadilan apakah termasuk dalam Pancasila?
presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.